Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi balaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah. Allahumma fasalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu wastanna bi sunnatihi wa huda bi hidayatihi wa jahada fi sabilillah haqqa jihadihi ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah salat Id rahimakumullah. Segala puji bagi Allah atas anugerah kenikmatan lahir dan batin sebagai wujud kasih sayangnya kepada kita semua. Alhamdulillah, betapa besar nikmat yang telah diberikannya kepada kita, terutama kesempatan untuk menyelesaikan ibadah Syam Ramadan dengan penuh keikhlasan dan ketakwaan. Kemudian pada hari ini kita baru saja selesai melaksanakan ibadah salat Id. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dari sebulan yang lalu sampai hari ini benar-benar diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah salat Id yang berbahagia, Idul Fitri ini adalah hari kemenangan. Bukan hanya kemenangan menahan lapar dan dahaga, tapi kemenangan sejati dalam mengendalikan hawa nafsu dan meningkatkan kualitas diri. Setelah sebulan penuh melatih diri dengan ibadah dan kesabaran, kini tiba saatnya kita kembali ke fitrah, yaitu keadaan suci sebagaimana bayi yang baru dilahirkan. Namun kemenangan ini tidak boleh berhenti pada perayaan semata. Idul Fitri seharusnya menjadi titik tolak bagi kita untuk terus memperbaiki diri, menjaga semangat ibadah, menumbuhkan kesadaran sosial yang lebih tinggi dalam kehidupan sehari-hari. Setelah kita merasakan kebahagiaan berpuasa, kenikmatan salat tarawih dan tahajud, ketenangan hati dengan zikir, membaca Al-Quran dan munajat doa, saat ini datanglah hari raya dengan kemegahan dan keindahannya, kegembiraan dan kebahagiaannya. Kita sambut dengan mengumandangkan takbir mulai dari tadi malam untuk membesarkan Allah, tahlil sebagai pengakuan terhadap keesaan Allah, serta tahmid sebagai ungkapan syukur atas nikmatnya. Allah SWT berfirman, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Hari ini
ibarat momen pengumuman hasil ujian Ramadan dan pembagian hadiah. Orang-orang yang rajin dan berusaha keras dengan penuh semangat akan bersuka cita karena berhasil meraih kemenangan, meraih prestasi. Sedangkan yang malas dan lalai pasti dia akan menyesal dan kecewa. Pada bulan Ramadan kemarin ada yang meraih keberuntungan dan ada pula yang kehilangan kesempatan. Berbahagialah bagi yang telah mendapatkan karunia, rahmat dan ampunan Allah usai menjalani ibadah Ramadan ini. Sungguh hadiah ilahi dan karunia Rabbani yang dibagikan hari ini hanyalah sebagian kecil dari berbagai hadiah besar, karunia dan anugerah agung yang Allah berikan kepada hambanya yang berpuasa. Sidang jamaah salat Id rahimakumullah. Pada hari ini setelah kita berpuasa 1 bulan penuh, tentu kita dapat mengambil berbagai manfaat dan makna yang terkandung dalam ibadah puasa itu. Di antaranya sebagaimana sabda Rasulullah, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan ihtisab, mengharapkan keridhaan Allah, mengharapkan pahala dari Allah, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Kemudian juga Rasulullah bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang mendirikan salat lail pada malam harinya, maka kalau itu dilakukan dengan keimanan dan ihtisab, insyaallah ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Sidang jamaah salat Id yang dimuliakan Allah, silaturahmi pada hari ini tentu menjadi suatu hal yang penting bagi umat Islam setelah 1 bulan penuh kita berpuasa. Silaturahmi yang kuat merupakan bagian dari refleksi ibadah yang telah kita jalani selama Ramadan itu. Seperti halnya kita telah memperkuat hubungan dengan Allah melalui salat, melalui puasa, melalui zikir, maka kini saatnya kita juga memperkuat hubungan dengan sesama. Jadi hablum minallah wa hablum minan nas. Kemudian hubungan baik dengan keluarga, hubungan baik dengan tetangga dan sahabat harus kita jaga dan kita rawat dengan penuh keikhlasan, memberikan maaf, menyambung kembali tali persaudaraan yang terputus, serta saling mendoakan. Ini adalah bentuk nyata dari kesempurnaan ibadah kita. Dengan demikian kita benar-benar mewujudkan prinsip hablum minallah dan hablum minan nas itu, menjaga keseimbangan antara hubungan dengan Allah dan hubungan dengan sesama manusia. Sidang jamaah salat Id yang dimuliakan Allah, berbagai kerusakan dan musibah yang terjadi menimpa manusia, baik yang bersifat umum ataupun khusus, individu ataupun kolektif. Kalau menurut pernyataan tegas Al-Quran, ini adalah akibat perbuatan manusia itu sendiri. Mulai dari perbuatan syirik, bid'ah, perzinaan, perjudian, miras, dan narkoba, termasuk di dalamnya korupsi, praktek riba, penyelewengan dan penyalahgunaan jabatan, hingga berbagai macam bentuk kemaksiatan. Semuanya itu menjadi penyebab terjadinya kerusakan di muka bumi ini. Allah SWT berfirman dengan tegas, "Zahara fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh tangan manusia. Maka demi menyelamatkan umat manusia ini, menyelamatkan negeri kita, menyelamatkan bangsa kita, negeri yang mayoritas muslim ini, maka sebagai alumni Madrasah Ramadan yang telah menjalani tarbiyah intensif 1 bulan penuh itu, hendaknya kita semua terpanggil
untuk melakukan gerakan perbaikan, islah. Jadilah orang yang baik, orang yang saleh, sekaligus pembawa misi perbaikan, yaitu muslih. Karena perbaikan adalah perlindungan dari turunnya musibah terhadap bangsa dan masyarakat. Wa makana rabbuka, dan Tuhanmu tidak akan mengazab liyuhlikal qura bizulmin, tidak akan mengazab negeri-negeri yang zalim, wa ahluha muslihun, sedangkan penduduknya orang-orang yang melakukan perbaikan. Maka upaya perbaikan itu tidak cukup hanya dengan perbaikan diri sendiri, tapi harus terlibat melakukan perbaikan terhadap umat dan bangsa. Orang yang beriman harus tampil sebagai pejuang kebenaran, penegak keadilan dan pembangunan peradaban. Seseorang pernah bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, bagaimana kami akan dibinasakan? Padahal di tengah-tengah kami ada orang-orang yang soleh. Apakah kami juga dibinasakan ya Rasulullah?" Dijawab oleh beliau, "Ya, apabila kejahatan sudah merajalela dan kalian tidak mampu untuk mencegahnya." Maka oleh karena itu, gerakan perbaikan yang mendasar di setiap zaman adalah dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Menyeru kepada kebaikan, mencegah daripada kemungkaran. Dari gerakan dakwah inilah peradaban Islam yang agung akan terbangun, keindahan ajaran Islam akan dirasakan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Maka spirit Ramadan juga mengantarkan kita menjadi orang yang saleh secara ritual dan sosial. Tekun menjalin hubungan vertikal dengan Allah, dan progresif menebar manfaat bagi umat manusia dan lingkungan. Termasuk berbuat baik kepada golongan lemah dari kalangan fakir dan miskin. Bantu dan kasihanilah mereka agar menjadi salah satu sebab kebaikan besar bagi diri kita, keluarga, masyarakat, dan bangsa. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Carilah orang-orang yang lemah, karena kalian diberikan rezeki, dan ditolong karena orang-orang yang lemah yang masih ada di antara kalian." Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Maka jangan lupakan fakir miskin. Mereka adalah saudara-saudara kita. Masukkan kebahagiaan dan kegembiraan kepada diri mereka. Bantulah mereka dengan rezeki yang Allah anugerahkan kepada kita. Suatu ketika ada seorang lelaki datang kepada Nabi dan bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, siapakah di antara manusia yang paling dicintai Allah di bumi ini? Dan amal apa yang paling dicintai Allah?" Maka Rasulullah SAW menjawab, "Orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling bermanfaat bagi sesama. Dan amal yang paling dicintai Allah adalah menyenangkan hati seorang muslim, atau menghilangkan kesusahannya, atau membayar hutang-hutangnya, atau menghilangkan rasa lapar darinya. Dan aku lebih suka berjalan bersama saudaraku untuk memenuhi kebutuhannya daripada beriktikaf di masjid ini," yaitu masjid di Madinah, selama 1 bulan. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Itulah pernyataan tegas Rasulullah SAW, bahwa ada kalanya ibadah sosial ini justru lebih utama daripada ibadah ritual individual. Membantu dan memberi manfaat kepada orang lain lebih utama daripada mengejar pahala melalui ibadah ritual. Karenanya, di momen penuh kebahagiaan ini, bahagiakanlah anak-anak yatim, golongan du'afa, hingga orang-orang yang sedang sakit. Ajaklah mereka merasakan kegembiraan pada hari raya ini. Besok dan kunjungilah mereka. Ucapkan tahniah dan doa. Sampaikan nasihat dan motivasi agar senantiasa bersabar menghadapi segala bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala ini. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Memberi manfaat kepada orang lain merupakan karakter orang beriman, yakni selalu terpanggil untuk menolong saudaranya, menyelesaikan problem orang lain, serta memiliki jiwa kepedulian sosial. Itulah diantara indikator kesalehan seorang muslim. Dan Rasulullah SAW telah menegaskan bahwa orang yang terbaik adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Oleh sebab itu, setelah membangun misi ibadah kepada Allah, 1 bulan penuh kita berpuasa Ramadan dengan ibadah-ibadah yang lain, seorang muslim hendaknya memproses diri menjadi orang yang saleh. Selanjutnya, mengorientasikan diri untuk melakukan perbaikan, menjadi agen perubahan demi memberikan manfaat dan menghadirkan kemaslahatan bagi umat dan bangsa.
tidak boleh bersikap egois, mementingkan diri sendiri, hanya ingin menjadi orang saleh secara pribadi, tanpa peduli dengan kemiskinan dan penderitaan orang lain. Betapa banyak orang miskin di sekitar kita, karena rasa malu dan demi menjaga kehormatan, mereka rela menyembunyikan kebutuhannya. Tidak sedikit pula orang yang tidak sabar, akhirnya menampakkan kemiskinannya. Kepedulian terhadap fakir miskin ini akan menjadi salah satu sebab limpahan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang membantu dan menolong orang lain, maka dia akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini, dan juga tentu akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam akhirat nanti. Dengan memberi manfaat kepada orang lain, niscaya Allah akan memberi kemudahan baginya dalam urusan dunia maupun di akhirat kelak. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, barang siapa menyelesaikan kesulitan seorang mukmin dari kesulitan dunia ini, Allah akan menyelesaikan kesulitannya di hari kiamat. Barang siapa yang memudahkan orang yang sedang mengalami kesulitan, niscaya Allah juga akan memudahkan baginya di dunia dan di akhirat. Orang mukmin hendaknya selalu terpanggil menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang lain. Ketika menjadi guru, dia harus serius mendidik dan mencurahkan ilmunya demi melahirkan murid yang beriman dan berilmu, cerdas dan beradab. Ketika menjadi pebisnis atau pedagang, dia berlaku jujur, zakatnya ditunaikan, sebagian keuntungannya diinfakkan di jalan Allah dan membantu golongan yang lemah. Ketika menjadi pegawai dan karyawan atau profesional, dia disiplin bekerja dengan penuh tanggung jawab, gemar membantu dan melayani orang lain. Dan ketika dia menjadi pejabat, dia bersikap adil untuk semua golongan, peduli dan empati terhadap nasib rakyatnya, berkhidmat melayani kebutuhan masyarakat, bahkan rela berkorban demi kepentingan negara dan bangsa. Secara lahiriah, memberi manfaat kepada orang lain, membantu dan menolong mereka tampak sebagai tindakan yang mengorbankan waktu, mengorbankan pikiran dan tenaga, bahkan mengurangi harta. Namun, ketika berbuat baik dan memberi manfaat kepada orang lain, pada hakikatnya kita menanam kebaikan untuk diri kita sendiri. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Jika kalian berbuat baik, sesungguhnya kalian berbuat baik bagi diri kalian sendiri. Allahu akbar, walillahil hamd. Kemudian Islam juga mengajarkan konsep silaturahmi, dan silaturahmi dalam Islam adalah ajaran yang membawa keberkahan. Rasulullah SAW bersabda bahwa siapa yang ingin memanjangkan usianya, yang ingin diluaskan rezekinya, hendaklah dia menyambung silaturahmi. Hal ini menunjukkan bahwa menjalin hubungan baik dengan orang lain bukan hanya akan membawa kedamaian hati, tapi juga akan mendatangkan berbagai kebaikan di dalam hidup kita. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan momen Idul Fitri ini untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memperkuat hubungan dengan sesama, agar kita benar-benar menjadi hamba yang beruntung, mendapatkan keberkahan dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Duribat alaihimuz zillah ainama suqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas." Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali atau agama Allah dan tali atau perjanjian dengan sesama manusia. Sidang jamaah salat Id rahimakumullah. Di era disrupsi saat sekarang ini, di mana perubahan begitu cepat terjadi akibat transformasi teknologi, kita menghadapi banyak tantangan dan ancaman yang dapat merusak akidah dan moral masyarakat kita. Oleh karena itu, kita membutuhkan persatuan dan kesatuan, kerjasama dengan kolaborasi di antara semua elemen umat dan bangsa. Hanya dengan persatuan dan sinergi yang terorganisir dengan baik, gerakan perbaikan dapat diwujudkan demi menyelamatkan diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara dari berbagai ancaman kerusakan. Kehidupan manusia terus berjalan dengan cepat, diiringi dengan berbagai perubahan sosial dan budaya yang semakin pesat. Namun perubahan karakter juga harus dituntut dapat menyesuaikan dengan perubahan sosial yang ada. Tetapi sidang jamaah, kita ingat, seperti apapun bentuk perubahan itu, bagi orang-orang yang beriman, pedoman atau kompas kehidupannya sudah jelas, bahkan telah diimplementasikan selama 1 bulan di bulan Ramadan yang lalu.
Janganlah tergilas oleh perubahan sehingga menyebabkan rusaknya moral dan kepribadian. Semua rambu-rambu Allah dilanggar hanya untuk memenuhi kepuasan nafsu sesaat. Ingat, sejarah telah mencatat sekaya-kayanya Qarun toh akhirnya tenggelam dikarenakan kesombongan yang sudah melampaui batas. Sekuat-kuatnya Fir'aun akhirnya tumbang dan hancur juga disebabkan keangkuhan yang sudah melampaui batas. Bahkan dia mengakui dirinya sebagai Tuhan. Tentu semua itu menjadi iktibar bagi kita semua. Dan tidak sedikit kisah-kisah tragis tersebut dinukilkan di dalam Al-Quran. Yang maksudnya adalah agar orang-orang beriman mampu menjadikan dirinya orang bertakwa sebagaimana tujuan dan capaian tertinggi daripada ibadah puasa Ramadan. Allahu Akbar, walillahil hamd. Selanjutnya, di akhir khutbah ini perlu kita tegaskan bahwa bukti kesuksesan kita menjalani ibadah Ramadan 1 bulan yang lalu adalah ketika berhasil melakukan perubahan dan peningkatan kualitas diri. Keyakinan makin kuat, ibadah makin tekun, akhlak makin sempurna, tanggung jawab sosial makin meningkat. Pribadi seperti itulah yang akan mendapat ampunan dan rahmat, memperoleh janji surga di akhirat kelak. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin a'da'aka a'dad din. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa jami'a a'malina. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa azabil akhirah. Allahumma ansur muslimin fi Palestin. Allahumma aslih jami'i ulatil muslimin wansuril islam wal muslimin wa'li kalimatika ila yaumiddin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.